menuju ke jurnalis Kompas TV Ninda Destiani yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ninda, hari ini ada sejumlah ahli yang akan memberikan keterangan di muka sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Siapa saja saksi atau ahli yang akan memberikan keterangan itu dan apa kira-kira kompetensi dan keterangan yang akan diberikan pada sidang kali ini, Ninda? Ya, Radi dan juga saudara, betul untuk sidang lanjutan PK Saka Tatal rencananya di sidang kali keempat ini pihak pemohon yakni Saka Tatal dan juga sejumlah kuasa hukum ini akan menghadirkan sejumlah ahli yang kemudian nanti akan menyampaikan keterangan terkait materinya apa saja yang nantinya akan disampaikan. Kami masih belum mendapatkan informasi pasti dari pihak kuasa hukum, juga ini masih belum memberikan konfirmasi secara pasti. Namun untuk sejumlah ahli tersebut ini sudah dipastikan akan hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Cirebon. Ada sebanyak kurang lebih 6 orang ahli, di mana ini ada 3 orang ahli hukum pidana, lalu juga ada ahli psikologi forensik, ada ahli pidana dan juga mantan Kabareskrim Polri. Dan saat ini saudara Radi dan juga saudara, untuk sidang PK Saka Tatal hari ini dimulai pada pukul 10 pagi ini. Namun memang kalau kami lihat seharusnya ini sudah mulai ya di ruang sidang ini. Dan kondisinya saat ini masih belum dimulai karena kami masih juga belum melihat tanda-tanda kehadiran dari pemohon yakni pihak Saka Tatal maupun juga pihak kuasa hukum. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini Saka Tatal walaupun sejumlah kuasa hukum ini sedang dalam perjalanan dari hotel terdekat dari Pengadilan Cirebon menuju ke tempat kami melaporkan di PN Cirebon ini. Dan saat ini pihak termohon pun yakni pihak jaksa penuntut umum dari Kejari ini kami sudah melihat ada kehadirannya, sudah berada di dekat ruangan sidang Cakra ini, sehingga kami saat ini masih menunggu kehadiran dari pihak pemohon. Adapun kemudian nanti agendanya ini adalah merupakan penyampaian keterangan dari ahli ataupun sejumlah ahli yang dihadirkan oleh pihak Saka Tatal. Dan untuk informasi lebih lanjutnya kami masih belum mendapat informasi, kemudian nanti kami pantau seperti apa kemudian pernyataan yang disampaikan oleh pihak ahli yang dihadirkan oleh pihak Saka Tatal. Namun harapannya adalah dari pihak kuasa hukum ahli yang saat ini dihadirkan di peninjauan kembali Saka Tatal ini adalah untuk kemudian dapat mendukung argumen, lalu juga untuk mendukung bukti baru atau novum yang sebelumnya ini diajukan oleh pihak Saka Tatal. Dan tentunya adalah yang paling utama diharapkan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal ini adalah untuk dikabulkannya persidangan peninjauan kembali ini. Namun yang pasti dari pihak Pengadilan Negeri Cirebon terkait keputusan dari PK ini nantinya akan disampaikan oleh pihak Mahkamah Agung, di mana untuk PN Cirebon ini hanyalah sebagai fasilitator ataupun menerima pengajuan dari persidangan PK Saka Tatal ini. Kami nanti akan pantau Radi dan juga saudara, saat ini pihak pemohon masih berada di perjalanan menuju ke ruang sidang di sini di Pengadilan Cirebon. Radi. Ya, nanti kami perbaharui lagi informasi dari Anda, Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan yang Anda saksikan ini adalah seorang politisi, mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, yang sejak awal kasus ini kembali bergulir, mendampingi keluarga korban dan terpidana. Kita akan simak pernyataan yang berikut ini. Kejadian itu kan dia bersama Sadikun pergi ke bengkel. Itu saya jelasin mungkin dalam bahasa hukumnya alibi kan gitu loh. Saya diminta datang ya kita datang lagi. Kalau Dede kemarin kan udah mau diminta jadi saksi tapi nggak jadi, itu kenapa alasannya? Karena sebenarnya gini, dari sisi aspek administrasi tanggal 9 Juli Bu Titin datang ke rumah saya mengantar surat permohonan untuk jadi saksi pada sidang PK Saka Tatal. Untuk saya tanggal 9 Juli. Nah kemudian mungkin karena munculnya Dede dianggap sangat strategis untuk diminta jadi saksi. Kalau Dede-nya sendiri nggak tahu suratnya ada nggak buat Dede undangan. Tetapi kan kita tahu lah setiap pengacara itu kan punya strategi dalam menjaga kliennya. Dede dipersiapkan untuk menjadi saksi PK 7 terpidana gitu kan, yang akan dalam waktu dekat menurut pengacaranya akan segera disampaikan ke Mahkamah Agung gitu. Iya. Kalau yang hari ini udah fix nanti
Saya malam ditelepon lagi, besok Kang Deddy mohon hadir lagi untuk jadi saksi lagi, ya. Bang Farhat, Bu Titin telepon. Ya saya datang lagi aja. Kalau saya kan gini deh, posisi saya itu memang kan bukan orang yang mengetahui peristiwa 2016. Posisi saya ini adalah orang yang karena faktor kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara mencoba menyajikan berbagai informasi yang mungkin diperlukan. Sebenarnya kan keperluan informasi ini buat siapa saja, bukan hanya buat bukan buat pengacaranya Saka Tatal, buat siapapun yang memerlukan informasi ini. Terima kasih Pak Deddy. Makasih Kak. Ada ya? Ya. Sidang tiap hari capek nggak Sakra? Ya sampai ya sampai. Ya, tadi sudah disimak bersama keterangan dari Deddy Mulyadi sebagai pendamping keluarga korban Vina. Dan tadi juga sudah kita saksikan bersama kuasa hukum dari Saka Tatal Farhat Abbas sudah juga hadir di Pengadilan Negeri Cirebon. Sambil menunggu jalannya sidang, kita juga akan simak dulu ini pernyataan dari para kuasa hukum Saka Tatal berikut ini. Menyiarkan pada waktu konferensi pers di Peradi. Tanggapannya sendiri Pak soal Pak Deddy yang dilaporkan juga nih Pak sama dia. Ya, setiap hak itu kan hak warga negara yang harus kita hormati. Dan apa ada bersama kita, dan mungkin Pak Deddy Mulyadi yang pertama memberi kesaksian, kemudian Pak Susno, Reja Indragiri, dan kita akan tuntaskan segera secepat mungkin gitu, karena kita udah nggak sabar lagi. Ingat yang menjadi catatan bahwa kita nggak menggeser dari peristiwa pembunuhan berencana dan pemerkosaan menjadi kecelakaan, karena dari awal memang disidik kecelakaan. Berarti awal polisi yang profesional mengatakan itu kecelakaan dengan teknik-teknik kepolisian, kok tiba-tiba berubah jadi pembunuhan. Sedangkan Rudiana menangkap tanpa ada surat perintah penyelidikan dan tanpa ada surat penangkapan. Jadi ini merupakan satu penindasan, penganiayaan. Justru kita perdalam bahwa pernah ada telah diumumkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketika itu digeser atau bagaimana dan sebagainya, kita nggak ngerti kenapa itu terjadinya pembunuhan, maka kita akan perdalam. Kita akan perdalam bahwa pernah ada loh rilisnya polisi mengumumkan itu adalah kecelakaan. Betul nggak Bu Titin ya? Itu kecelakaan. Nah, lalu saksi-saksi yang kemarin kita hadirkan juga makin yakin kita bahwa ini adalah kecelakaan, bukan terjadinya pembunuhan. Oke, bagus. Ngomong dikit bagus. Ya bagus. Ya, itu ketika seseorang ditangkap belum apa-apa kemudian dipukulin, itu namanya main hakim sendiri, Mas. Sedangkan penjahat saja ketika ditangkap itu tidak boleh dipukulin. Apalagi meminta keterangan dengan cara memukulin, itu sangat tidak benar. Dan ini harus diproses. Dan rencana teman-teman memang melaporkan tentang penganiayaan itu. Tentang masalah SOP-nya Polri, kita terbatas. Kita kan punya kemampuan terbatas. Dengan adanya Pak Sisno Duaji ini, dia mantan Kabar Eskrim, lalu dia mereka menjadi polisi 35 tahun. Apakah dibenarkan yang dilakukan oleh Rudiana, kita akan tanyakan nanti. Terima kasih kan. Datang, Bang. Siapa? Saksi-saksi. Udah tadi, udah di hotel, dia kan sedang menuju kembali. Ya, jadi saksi hari ini akan ada saksi tambahan ya, yaitu namanya Teguh Wijaya. Teguh Wijaya ini adalah saksi yang bersama-sama 5 narapidana dan sekaligus dia meyakinkan bahwa Saka Tatal tidak ada di TKP ketika kejadian ini berlangsung ya. Jadi kalau memang ini ada kasus peristiwa pembunuhan bahwa Saka Tatal itu tidak berada di